Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Alfianasari selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang teknik reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan karya jurnalistik atau berita. Menurut Yumaldi, reportase adalah kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian di lapangan. Teknik reportase jurnalistik adalah cara atau metode wartawan dalam mengumpulkan atau memburu bahan berita untuk ditulis dan dipublikasikan di media tempatnya bekerja. Dalam konteks definisi jurnalistik, teknik reportase merupakan tahap pertama sebelum penulisan, penyuntingan, dan publikasi. Dalam konteks proses pemberitaan, teknik reportase merupakan tahap kedua setelah perencanaan pemberitaan, seperti rapat redaksi atau rapat proyeksi isu-isu yang akan diangkat dalam media. Teknik reportase merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh wartawan, selain keterampilan menulis berita dan editing. Teknik reportase terdiri atas 3 hal. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, riset data. Observasi yaitu wartawan secara langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengamati dan mengumpulkan data atau fakta kejadian tersebut. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan saya Eka Hardianto. Saya di sini sebagai pemateri kedua, yaitu akan menjelaskan mengenai teknik reportase dengan menggunakan riset data. Riset data disebut juga studi literatur dan riset dokumentasi, yaitu wartawan membuka arsip buku atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Dalam memilih bukti, semua indera kita harus terlibat untuk memilih mana yang berarti dan tidak berarti untuk mendukung suatu peristiwa. Riset data di sini termasuk mencari latar belakang informasi yang bisa memperkaya sebuah tulisan ataupun berita. Nah, di sini adapun langkah-langkah untuk memastikan kembali apakah semua bukti telah mendukung sebuah peristiwa. Langkah yang pertama yaitu kenali bukti yang ditemukan dan pahami sifat dasar bukti tersebut. Langkah yang kedua, apakah bukti tersebut saling berkaitan? Nah, jika iya, sampai kemana bukti tersebut saling berkaitan? Langkah yang ketiga, pastikan harus ada kesimpulan dari semua bukti yang sudah dikumpulkan. Terus yang keempat, cek, recheck, dan triple check semua bukti yang sudah ada. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratna Juwita sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan teknik reportase melalui wawancara. Wawancara yaitu apa? Yaitu salah satu metode pengumpulan bahan berita berupa data ataupun fakta yang pelaksananya itu bisa secara langsung dengan tatap muka ataupun secara langsung, misalkan melalui telepon, internet, ataupun surat, email, dan SMS. Ataupun wawancara yaitu tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal. Kemudian, pengertian wawancara menurut para ahli, diantaranya yang pertama menurut Robert Kahn dan Channel. Wawancara yaitu pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.
Yang kedua yaitu menurut Konjelaningrat, wawancara yaitu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan menentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Dan yang terakhir, menurut Leksi, wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu ya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak yang menjadi wawancara dan juga yang kedua pihak yang diwawancarainya atau narasumber. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta dalam rangka menyusun berita agar menjadi berita yang memenuhi persyaratan ya sehingga layak dimuat di media massa. Nah, wawancara ini juga bertujuan untuk menggali informasi untuk mendapatkan jawaban yang bernilai dan juga menarik. Wawancara ini bahkan ya tidak hanya dipandang sebagai salah satu metode jurnalistik untuk mengumpulkan informasi, tetapi ya juga merupakan bagian dari penyajian informasi itu sendiri yang kerap disebut sebagai wawancara eksklusif. Nah, hasil wawancara yang itu disajikan dalam bentuk tanya jawab. Jadi seolah hendak membawa pembaca itu turut bertanya pada narasumber atau orang yang diwawancarai tentang satu atau berbagai masalah ataupun meminta pembaca bagaimana pewawancara menggali informasi dari narasumber. Nah, di sini ada jenis-jenis wawancara yang dalam reportase jurnalistik, yaitu ada 9. Yang pertama, pengumpulan pendapat umum atau disebut dengan main in the set interview. Jadi menurut pendapat umum. Kemudian yang kedua, wawancara mendadak atau disebut dengan casual interview. Yang ketiga yaitu wawancara tokoh atau disebut personal interview. Jadi langsung ke para tokoh ya. Kemudian yang keempat, wawancara narasumber yang terkait dengan berita atau newspack interview. Yang kelima ada wawancara telepon, yaitu wawancara melalui telepon atau telepon interview. Dan yang keenam, wawancara tertulis, disebut dengan question interview. Kemudian yang ketujuh ada wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian yang kedelapan ada wawancara pers, yaitu wawancara yang narasumbernya itu melalui perjanjian terlebih dahulu atau konfirmasi dahulu. Jadi ada konfirmasi terlebih dahulu ke narasumbernya. Dan yang ke-9 yaitu atau yang terakhir ya, wawancara WhatsApp. Nah, wawancara WhatsApp ini yaitu yang wawancara yang menjadi tren bagi seiringnya popularitas aplikasi ini. Kan sekarang ini ya kebanyakan orang-orang pasti menggunakan WhatsApp, sehingga wawancara pun sekarang sering dilakukan melalui WhatsApp seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiqul Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.